warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana dalam kesempatan ini telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat iman Islam, sehingga kita semua di bulan suci Ramadan ini bisa melaksanakan ibadah, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pahala yang akan kita terima nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada Nabi akhir zaman, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada kita semua sebagai umatnya yang senantiasa taat kepada ajaran beliau sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di antara cita-cita tertinggi wanita muslimat adalah ingin menjadi wanita solihah. Wanita yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada suaminya. Karena nanti di akhirat yang akan pertama ditanyakan kepada kita sebagai seorang istri, setelah ditanya tentang sholat kita, maka kita akan ditanya tentang bagaimana cara khidmah kita kepada suami kita. Apalagi dalam bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan, kebanyakan para istri muslimah tentunya ya, yang namanya muslimah, kita itu sukanya masak-masak. Nah, tapi awas jangan lupa, kebanyakan pada bulan suci Ramadan ini, karena kita beranggapan bahwa bulan suci Ramadan itu harus diisi dengan ibadah. Kita itu beranggapan bahwa ibadah itu sholat, baca Quran, tahajud. Kalau kita misalkan menyediakan makanan buat suami, atau misalkan menyediakan makanan untuk anak-anak kita, itu terasa berat karena dianggap itu mengganggu kepada ibadah. Sedangkan itu semua merupakan ibadah tertinggi untuk seorang muslimah. Karena ridho Allah ada pada ridhonya suami. Kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka kita harus mendapatkan ridho seorang suami. Maka patutlah kita sebagai seorang istri untuk senantiasa bertanya kepada suami kita, apa makanan kesukaannya, apa makanan yang paling ia mau saat ini untuk berbuka ataupun untuk bersahur. Maka kita bersegeralah dengan semangat, seperti kita mau baca Quran, seperti kita mau sholat tahajud. Bahkan itu harus lebih semangat, karena itu adalah hukumnya wajib. Kita lebih bersemangat untuk melaksanakan semua perintah suami atau kemauan suami, yaitu memasak masakan yang sangat suami kita sukai. Contohnya suami kita maunya dimasakin sayur, kita dengan bacaan sholawat, dengan senang hati, dengan bismillah, dengan cinta kita memasak untuk suami-suami kita, maka insya Allah kita akan dijadikan wanita solihah. Karena tadi juga udah sudah disampaikan bahwa wanita solihah yaitu wanita yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suaminya. Di antaranya yaitu melaksanakan apa yang diinginkan suami selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cita-cita tertinggi menjadi muslimat yang solihah ada cirinya, di antaranya yaitu cintanya kepada suaminya karena semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ada rasa takut kepada Allah, yaitu iman yang diyakini dalam hati, bagaimanapun keadaan suami kita, maka kita akan berlapang dada menerima, bahkan berbangga hati menerima semua kekurangan yang ada pada suami kita. Karena sesungguhnya semua kekurangan yang ada pada pasangan kita, yaitu kepada suami kita, itu adalah merupakan kelebihan yang sengaja Allah titipkan kepada kita sebagai seorang istri. Maka patutlah kita berbangga, patutlah kita berbahagia, masih Allah amanatkan kepada kita suami-suami yang insya Allah dengan berkhidmat kepada beliau, kita akan dijadikan wanita solihah sesuai dengan cita-cita kita semua. Dan di antara ciri wanita solihah yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan yang singkat ini menjadikan berkah kepada kita semua, dan apa yang saya sampaikan pada saat ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang senantiasa menjadi motivasi kepada kita untuk lebih semangat
dalam meraih ridha Allah melalui suami kita, insya Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tutup dengan kibarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.